Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya tentunya di dalam channel Uni Ega. Oke, para akademisi jangan lupa untuk terus pantengin channel ini karena channel ini akan memuat tentang pendidikan. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, ditinggalin di jejaknya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan lanjutan mengenai publikasi ataupun penulisan karya tulis ilmiah. Nah, salah satunya poin pada bab 3 ataupun yang biasa dikenal dengan nama metodologi penelitian. Nah, apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Nah, apa itu penelitian? Nah, kita juga harus tahu, penelitian itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Nah, dalam arti sederhananya, metode penelitian dapat diartikan bahwasanya sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Nah, sebelumnya kita juga harus melihat definisi dari para ahli tentunya tentang metodologi penelitian. Nah, biasanya pakar ahlinya itu salah satunya Profesor Dr. Sugiono, di mana dalam pengantar dasar metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goalnya suatu riset atau kegunaan tertentu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari metodologi penelitian itu dilakukan? Nah, mungkin sebagian kecil dari kita, dari orang-orang hanya akan bertanya, apa itu metode penelitian? Sebatas pertanyaan isapan jempol aja sebenarnya. Nah, atau ada juga yang menganggap sebuah kewajiban dari satu institusi atau perguruan tinggi. Nah, terlepas dari itu semua, teman-teman, siapa yang menyangka jika metodologi penelitian ini juga memiliki tujuan yang mendasar. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan metodologi penelitian ini diharapkan peneliti atau akademisi lah namanya dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, kredibel, tepat dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Nah, dari segi jenisnya, metodologi penelitian ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, memperoleh pengetahuan dan tentu saja penemuan baru. Yang kedua, dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Dan yang ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih banyak lagi. Nah, itu untuk yang tujuan metode penelitian. Nah, sekarang kita masuk pada jenis dan contoh metodologi penelitian. Nah, ini agak sedikit panjang ya videonya. Jenis metodologi penelitian dan contohnya, yang pertama itu metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif yang merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis, ya bersifat subjektif gitu. Nah, pada metode ini penelitinya menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Nah, pada metode kualitatif biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Nah, jika pada yang metode kuantitatif datanya bersifat skala, pada kualitatif datanya itu bersifat pendapat atau hasil catatan di lapangan. Yang kedua, kita masuk pada metode kuantitatif jenisnya. Kebalikan dari kualitatif, metode kuantitatif ini dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis.
Nah, di sini teman-teman harus kuat statistik ya. Nah, hipotesa dari teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Nah, sifat penelitian ini adalah objektif dan analitis. Untuk memperoleh data-data penelitian, biasanya digunakan beberapa metode. Nah, metode yang digunakan itu yaitu tes, pengujian, dan wawancara terstruktur. Data penelitian yang didapat itu berupa angka, skala, ataupun grafik yang bisa dihitung. Itu dua jenis. Jenis yang ketiga adalah metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Metode penelitian satu ini dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Jadi tidak secara keseluruhan. Nah, jenis yang keempat adalah metode ex post facto. Nah, metode ex post facto ini metode penelitian yang sifatnya seperti yang berhubungan sebab akibat. Nah, itu untuk yang metode ex post facto. Gimana dengan jenis yang kelima, yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan, namanya saja deskriptif, otomatis menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Apa itu metode penelitian deskriptif? Itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu metode longitudinal dan cross-sectional. Nah, kita tidak akan membahas itu ya, kita akan tetap pada jalurnya, yaitu metode penelitian. Nah, kegunaan metode penelitian berdasarkan jenis-jenisnya itu yang pertama penelitian murni, yaitu mengembangkan teori. Jadi kegunaan penelitian murni ini sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Nah, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang kedua, yaitu penelitian terapan. Nah, kita bahas lagi penelitian terapan. Penelitian terapan itu penelitian yang memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Jadi intinya penelitian terapan itu metode penelitian yang mendasarkan pada tingkat kegunaannya yang lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Memecahkan masalah berdasarkan kejadian secara real di lingkungan sosial. Dengan kata lain, penelitian terapan ini lebih tepat sasarannya bagi masyarakat sekitar karena tidak berpedoman pada teori, di mana untuk beberapa kasus secara teoris justru membatasi pengambilan solusi. Yang ketiga adalah penelitian aksi. Penelitian aksi ini membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Nah, barangkali kita memang jarang sih mendengarkan penelitian aksi. Jadi penelitian aksi ini penelitian yang ditujukan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jadi telaahnya dijadikan acuan atau pencarian solusi atas permasalahan yang ada. Nah, pada bab 3 biasanya penulisan karya tulis ilmiah itu apa saja sih isinya? Nah, biasanya isi pada bab 3 itu pertama desain penelitiannya seperti apa. Yang kedua, lokasi penelitiannya di mana. Yang ketiga, waktu penelitiannya kapan. Dari rentang waktu misalkan sebulan, Januari ke Februari, atau rentang waktu 2 minggu. Nah, itu dibuatkan tanggalnya secara spesifik. Itu untuk waktu penelitian. Yang keempat, penentuan subjek penelitian. Siapa yang akan kita jadikan subjek penelitian kita? Nah, itu di bab ketiga. Bab yang selanjutnya, yang keempat, fokus penelitian. Yang kelima, sumber data, mau data primer ataukah data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bagaimana caranya? Mau menggunakan observasi kah, kuesioner kah, atau dengan menggunakan angket. Nah, itu teknik pengumpulan data. Teknik analisis data biasanya itu lebih ke statistiknya. Nah, itulah Sobat Akademis untuk bab 3 ataupun dengan kata lain metodologi penelitian yang ada pada penulisan karya tulis ilmiah. Oke, semoga bermanfaat dan salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum.